Seharusnya kita rubah berpikirnya seperti orang-orang zaman dulu sebelum merdeka. Apa yang kita bisa berikan untuk bangsa ini? Mudah-mudahan segitu kita sama berpikirnya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini, ya saya yakin kita akan keluar dari ekonomi, dari kekurangan, dari kemiskinan dan lain-lainnya. Baik, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa para pemuda juga justru malah banyak yang manja ya Bang ya. Jadi refleksi dari Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri nih Bang saat ini, itu gimana Bang? Berarti semakin terpuruk dong Bang? Atau gimana menurut Abang? Mulai tergerus, maka kita wajib membangunkan kembali anak-anak muda, ya kan? Kita wajib membangunkan kembali. Nah, ini yang saya balik lagi sedikit ke radikalisme, mumpung ingat. Baik, silakan Bang. Saya tertarik dengan pemikiran Soekarno. Soekarno itu saya bukan ngelihat pemikirannya, tapi dia cerdas sehingga melahirkan pemikiran. Bukan hasil pikirannya yang saya lihat, tapi dia cerdas, dia bisa melihat situasi saat itu sehingga melahirkan sebuah pemikiran. Cerdasnya bagaimana? Indonesia zaman dulu ada yang namanya nasionalisme, semuanya terpecah. Ada yang namanya Islamisme, mungkin zaman dulu disebutnya radikal, zaman dulu mungkin kan. Ada namanya Marxisme. Hebat Soekarno, apa dimusuhi? Apa dikucilkan? Enggak. Apa diperbuat pertantangkan? Bagaimana dia kelola sumber daya yang ada di Indonesia? Karena dia tahu mereka ini rakyat Indonesia. Bagaimana sumber daya yang ada berbeda-beda ini dia kelola sehingga bisa bersatu untuk merdeka Indonesia. Saya lebih tertarik pemerintah tidak melihat ABC, tapi pemerintah bagaimana merangkul sumber daya yang berbeda ini, karena kita sama-sama rakyat Indonesia, maka akan cinta Indonesia. Bagaimana merangkul semuanya menjadi satu, berpikir tentang kemajuan Indonesia. Jangan ini disingkirkan, jangan. Jadi bagaimana kita berpikir seperti Soekarno, cerdasnya Soekarno. Dia bisa mengelola sumber daya yang bertentangan menjadi satu, berpikir tentang kemerdekaan. Nah, kalau itu bisa terjadi, lahir seorang Soekarno baru. Bukan pemikirannya, karena mungkin situasional saat ini berbeda dengan situasi Soekarno dulu. Situasinya berbeda, maka yang diharapkan bukan kita mengadopsi, tapi mengadopsi pikiran Soekarno, tapi bagaimana lahir orang baru yang memiliki pemikiran strategi yang seperti Soekarno di situasi yang saat ini. Jadi mengeluarkan ide seseorang yang bisa berpikir seperti Soekarno, bukan mengadopsi hasil pikiran Soekarno, tapi lebih ke bagaimana Soekarno itu berpikir untuk bangsa dan negara. Baik. Jadi memang perlu ya Bang ya melahirkan Soekarno baru begitu, khususnya di Lampung mungkin. Jadi melahirkan Soekarno baru itu bukan orang yang mengadopsi pikiran Soekarno, orang yang paham buku Soekarno, bukan itu, tapi orang yang lahir memiliki jiwa seperti Soekarno, memiliki kecerdasan seperti Soekarno, sehingganya bisa mengelola sumber-sumber daya ini, sehingga mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru seperti Soekarno dulu mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru. Itu harapannya. Baik. Kemudian kalau misalkan nih Bang, di Lampung sendiri nih Bang, setelah Abang kan bergelut di dunia kepemudaan juga cukup lama ya Bang ya, ada nggak sih Bang track record gitu Bang, dulunya yang pemuda Lampung seperti apa, kemudian sekarang jadi seperti apa begitu, bagaimana prosesnya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan begitu? Ya kalau saya ngelihat begini ya, kalau pemuda-pemuda dulu, dari saya diskusi dengan beberapa ketua KNPI yang dahulu, ya pemuda ini hidup. Pemuda ini hidup, banyak sekali kegiatan-kegiatan, bahkan KNPI dulu ada radio, ada yang namanya pelajar, persatuan pelajar, kegiatan-kegiatan hidup. Dan beberapa tahun terakhir memang pemuda itu hilang, seperti hilang arah. Hilangnya kenapa tuh? Kegiatan-kegiatannya hampir tidak terlihat.
seperti apa arahnya, ya kan. Tapi mudah-mudahan saat ini kita kembalikan lagi bagaimana arah pemuda itu, ya kan. Makanya saya banyak kegiatan di bidang sosial, dan sekarang saya sudah merangkul teman-teman pelajar dan berkantor juga di KNPI, yaitu Gebiar Pelajar Lampung itu berkantor juga sekretariatan di KNPI. Dan itu yang kita bagaimana rangkul anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang lebih kreatif, anak-anak muda yang peduli. Dan yang saya yakini ketika mereka kreatif dan peduli, ya Indonesia, Bandar Lampung ke depan ekonominya cukup baik. Ketika anak-anak mudanya bukan hanya bisa mengkritik, tapi bagaimana anak mudanya itu apa yang dapat dia berikan kepada kemajuan kota Bandar Lampung. Nah kemudian nih Bang, ini kan kalau dari segi lingkungan, kemudian jadi organisasinya sudah menaungi. Nah kalau kita bicara soal pemuda, itu juga kan tidak terlepas dari pendidikan. Sementara pendidikan kita tahu loh Bang, sekarang pandemi, pendidikan juga semakin terlupakan begitu ya, karena semua serba online begitu. Terus ini harus gimana nih Bang? Apakah lingkungan dari KNPI sendiri, penggerak pemuda sendiri ini kemudian kerjanya harus 2 kali atau gimana nih Bang? Kalau kita lihat kan apa ya, pandemi ini situasi yang luar biasa. Yang kita lihat tidak bisa kita simpulkan begini, karena ini situasional yang luar biasa, yang semuanya pasti kita tidak berharap ini terjadi, ya kan. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai pandemi ini. Cuman salah satu yang bisa kita lakukan saat ini, kita tidak bisa masuk ke ranah pelajar karena memang lagi pandemi, mereka di rumah semua. Kita hanya bisa menyentuh area pemuda-pemuda, area pemuda-pemuda di tiap lingkungannya masing-masing. Contohnya di Bandar Lampung, kita mulai merekrut di bagian pemuda itu, tiap-tiap RT itu ada. Kayak Karang Tarunanya mungkin. Ya, kita bentuk KNPI harus seperti itu, dan merangkul organisasi lain seperti Karang Taruna, kita rangkul, kita ajak giat bersama. Bahkan pemuda Pancasila pun beberapa kali kegiatan KNPI ikut hadir. Mereka ikut peduli, ayo kita bersih-bersih, ikut. Ya kan, sangat jarang sekali kita ngelihat kan. Nah itu kita rangkul semua. Bagaimana potensi-potensi pemuda, organisasi pemuda ini kita sedikit banyak kita tumbuhkan nilai-nilai kepedulian. Ya mudah-mudahan kalau seluruh organisasi pemuda Bandar Lampung ini bisa bersatu, memiliki satu tujuan yang sama, ya nggak pusing lagi. Apalagi kalau seluruh organisasi diikuti dengan partai-partai politik untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, berbagi sembako. Berbaginya bukan hanya pas mau pilkada atau pas pemilu, tapi berbaginya dari sekarang karena kepedulian. Saya yakin Bandar Lampung nggak ada lagi orang yang nggak bisa makan. Oke, jadi mungkin para anggota dewan ya Bang ya, iya, bisa ikut berpartisipasi iya bersama dong. KNPI, kemudian bisa bagi-bagikan sembakonya. Iya, jangan pas baginya pas pemilu atau pas pilkada. Kalau itu biasanya ada ini Bang, ada modus tertentu kalau itu. Nah, kalau memang peduli, ayo kita sama-sama bareng-bareng sekarang peduli. Ya, saya yakin kalau seluruh pemuda atau politisi itu melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing, tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan di Bandar Lampung. Oke, tapi permasalahannya adalah ada atau tidak di kesadarannya, itu loh Bang ya. Nah ini yang selalu kami publikasikan. KNPI selalu publikasi, bukan kami apa-apa, tapi bagaimana membuka pikiran-pikiran orang, mencontoh, memberi contoh. Ayo, itu yang kami publikasikan itu untuk mengkampanyekan itu. Alhamdulillah udah ada salah satu partai yang saya lihat aktif juga melakukan berbagi juga, sudah saya lihat sudah ada. Terus sudah saya lihat juga pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini berpartisipasi juga saat begitu ini ya? Saya lihat ketika wali kota kunjungan ke wilayah A, ke wilayah B, sudah ada foto memberikan beras. Artinya kan sudah udah ada ini. Sebuah organisasi itu harus teliti kita. Ketika kita dirangkul, diajak, kita harus cari tahu dulu ini tujuannya apa organisasi ini, tujuannya baik atau tidak baik. Jadi kan tujuan itu dulu kita cari tahu dulu, organisasi itu apa tujuannya. Nah setelah itu baru kita bisa menyimpulkan, bisa kita tanya sama kawan-kawan bagaimana organisasi supaya kita
tidak gampang untuk didoktrin. Jadi doktrin itu kan ketika kita sudah masuk dalam sebuah lingkaran, maka kita akan terdoktrin, mau tidak mau kita akan terdoktrin. Ketika kita sudah terdoktrin, itu susah sekali untuk bisa menyadarkannya. Sebelum itu terjadi, itu tipsnya, dekatkan diri dengan keluarga, cari tahu, jangan sembarangan berteman dengan orang lain sebelum kita tahu apa misi dia. Kemudian kalau peran dari negara itu sendiri Bang, terkait penangkalan paham-paham tersebut kemudian menyebar ke para pemuda di Indonesia, terlebih di Kota Bandar Lampung, apa sih Bang menurut Abang? Peran seperti apa ini? Jadi kan kalau yang tadi kan yang sudah di peran yang kita harapkan. Peran yang kita harapkan Bang. Peran yang kita harapkan ini begini sebenarnya. Yang saya harapkan bagaimana negara ini bisa merangkul semua elemen, memberikan nilai-nilai positif, menyadarkan, memberikan wawasan-wawasan cinta tanah air, memberikan wawasan-wawasan bahwasanya kita untuk Indonesia supaya maju, merangkul kelompok-kelompok tertentu, ya kan, untuk lebih memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda, ya kan, lebih menjurus bagaimana dia bisa memberikan sosialisasi tentang kenegarawan, tentang Pancasila, tentang cinta NKRI dan lain-lain. Tapi yang saya harap jangan nambah pemerintah memberi contoh yang tidak baik dengan banyaknya korupsi dan lain-lain. Itu kan memberi contoh yang tidak baik, ya akhirnya ketika kita jelek memberi nasihat kepada orang lain, apa orang yang lain itu akan mendengar? Ya belum tentu. Belum tentu. Maka positifkan dulu diri kita, baru kita memberi nasihat kepada orang lain. Ya kan itu harapannya seperti itu. Harapannya pemerintah ini dapat merangkul semua elemen, memberi wawasan yang baik, nilai-nilai budaya yang baik, menyadarkan yang tidak sadar, ya memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang tidak baik sehingga ia akan menjadi baik. Karena semua manusia itu pada prinsipnya sama, pengen menjadi baik. Tidak ada manusia itu tidak ingin menjadi baik. Tinggal bagaimana pemerintah itu menyadarkan. Jangan semuanya nambah dijauhi, nambah dimusuhi, nambah seperti akhirnya nambah memicu yang tidak baik, nambah memicu perpecahan yang tidak akan pernah usai. Nah, perpecahan ini yang akan gampang sekali dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Momentum itu tadi. Momentumnya. Ya. Artinya bagaimana pemerintah berperan merangkul semua itu sehingga dapat memperbaiki yang tidak baik, menyadarkan yang tidak sadar. Karena pemerintah itu, siapapun pemerintah itu, ketika rakyat Indonesia mau dia cacat tidak cacat, mau dia gila tidak gila, mau dia sadar tidak sadar, mau nakal atau tidak, itu tetap rakyat Indonesia yang diurus oleh pemerintah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah itu masalahnya. Jadi kewajiban pemerintah untuk merangkul, bukan untuk memusuhi, menyadarkan, bukan nambah menghancurkan. Nah itu harapannya kepada pemerintah. Jadi semua juga punya hak yang sama, begitu. Betul, ya Bang ya? Di mata undang-undang kita semua warga Indonesia. Maka bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semuanya, yang baik yang tidak baik menjadi baik. Itu. Nah, salah satunya dengan program-program kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KNPI, begitu ya Bang ya? Betul. Nah, baik. Nah, kemudian nih Bang, kalau misalkan nih Bang, ini kan kalau berbicara soal struktural lah begitu, pemerintah, kemudian bagaimana organisasi-organisasi yang di bawahnya kemudian merangkul para pemuda yang ada di bawah. Lalu bagaimana Bang dengan media sosial? Itu kan bisa diakses dengan mudahnya begitu oleh para pemuda. Ada nggak sih Bang dari pemerintah sendiri yang kemudian membuat media sosial ini tidak semuanya bisa diakses dengan mudah begitu oleh para pemuda? Yang unik yang saya bilang, kita ini reformasi 98, cuman reformasinya akhirnya kalau kita tidak dikelola dengan aturan, ya kebablasan juga. Ya, semaunya. Jadi kalau saya lihat begini, nggak semua rakyat Indonesia ini pintar, nggak semua rakyat Indonesia ini kaya, nggak semua rakyat Indonesia SDM-nya baik.
Nggak semua rakyat Indonesia ini bisa menerima dengan nalar pikiran mana yang baik, mana yang salah, ya kan? Maka wajib sebenarnya pemerintah untuk membuat regulasi sehingganya apa yang diadopsi oleh rakyat Indonesia yang tidak sama ini hanya mengadopsi nilai-nilai yang baik, terserap nilai-nilai yang baik. Jadi disaring dulu sama pemerintah, jangan asal, karena saya mungkin bisa berpikir secara logika, dia belum tentu bisa. Karena beda itu tadi ya. Beda, karena beda kita semua sumber daya manusia ini pemikirannya, maka wajib ada penyaringan dari pemerintah. Jangan kebablasan, nanti ketika kebablasan pemerintah nyalahin orang yang terpapar radikalisme, lu radikalisme ditembak. Padahal yang salah siapa? Kita sendiri tidak bisa menyaring apa yang akan dimakan oleh rakyat kita. Contoh, kita makan racun dibiarkan. Keracunan jadinya. Keracunan dong. Udah tahu bahan makanan yang dikirim ke Indonesia ternyata racun, dibiarkan, ya keracunan dong. Ya, tapi bagaimana yang dimakan Indonesia nasi yang sehat, makanan yang begitu. Anda dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan kami di fakta ya, di fakta ini. Kemudian juga untuk para pemuda, mari bersama-sama kita memfilter apapun yang ada. Untuk kita mengikuti organisasi, komunitas, atau melakukan hal-hal, itu harus difilter terlebih dahulu. Kalau pemerintah belum memfilternya, kita filter dulu begitu. Jadi nanti biar sama-sama ada filter, di kemudian hari juga bisa sama-sama melakukan hal yang positif begitu ya Bang ya, demi kemajuan bangsa kita ke depannya. Baik, saya Ansa Hidayati, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.